Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Shalom. Bisa lebih kencang, shalom. Selamat pagi ibu-ibu RWM yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Salam KKMD, kami kian makmur di sini semua katakan. Amin, ya amin. Haleluya. Saya percaya bulan baru, berkat baru. Ayo sama-sama katakan dengan saya 1, 2, 3. Bulan baru, berkat baru. Ketok iki dompetnya pedot tebel-tebel kabeh iki, seger-seger semua kelihatannya ya. Enggak ada men? Baik ya. Ya senang bisa ketemu dengan ibu-ibu semua. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Juli ya ibu-ibu RWM. Perjalanan kita tahun 2025 masih setengah perjalanan. Tetap setia sama Tuhan, tetap cinta sama Tuhan, tetap menyala-nyala. Amin. Yang setuju katakan amin. Baik ibu-ibu RWM, tema bulan Juli kita akan belajar tentang tenang dekat Allah. Yuk katakan sama-sama, 1, 2, 3, tenang dekat Allah. Ayat emasnya di Mazmur 62 ayat 2 berkata demikian, sama-sama kita baca yuk dengan suara keras, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Semua yang percaya katakan. Kayaknya bisa kita baca lebih keras lagi ibu-ibu supaya telinga kita dengar akan firman Tuhan dan iman kita timbul karena pendengaran firman Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Semua yang percaya katakan. Amin. Baik, itu tema bulan kita, tema bulan Juli. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar temanya tentang tenang dekat Allah. Nah hari ini tema khotbah kita adalah 3 ciri hati yang dekat dengan Tuhan. Sama-sama yuk katakan 1, 2, 3. 3 ciri hati yang dekat dengan Tuhan. Tahu ciri ibu-ibu? Tahu? Tahu? Tahu ciri? Ciri itu lawan katanya canan. Oke? Betul? Ciri itu karakter ya ibu-ibu. Baik, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu hal ya, ini yang penting untuk kita semua, ibu-ibu RWM yang baru pertama kali dengar kabar baik ini. Ya seperti yang kita ketahui bahwa ibadah kita ini ada 4 kali, jam 7, jam 9, dan jam 5 sore. Lalu ditambah di Rehoboth Jemur jam setengah 10. Jadi setiap minggu kita ada ibadah 4 kali. Ya. Nah, karena satu dan lain hal, ibu-ibu RWM juga untuk efisiensi dan efektivitas, maka mulai bulan Agustus, ya bulan apa? Bulan Agustus ada perubahan jadwal. Ya, dengarkan ibu-ibu. Ya, mulai bulan Agustus ibadah kita di Maijen Sungkono yang jam 7 dan jam 9 digabung jadi jam 8. Oke? Jam berapa? Jadi mulai bulan Agustus ibadah kita 3 kali, yaitu jam 8, jam 10 di Jemur, lalu jam 5 di Maijen Sungkono. Yang sampai sini mengikuti saya katakan amin. Cuman di ibadah 1 dan 2 dilebur jadi 1 jam 8. Yang biasa ibadah minggu pagi, jam 7 pagi, mulai Agustus malam minggunya boleh tidur agak malam lagi. Ya. Karena mundur jam 8. Nah yang biasa ibadah siang, karena maju ke jam 8, yang biasa datang ibadah siang, tolong malam minggunya tidur lebih cepat 1 jam. Ya saya berharap kita setengah 10 atau jam 10 kita sudah selesai, dan saya berharap ibu-ibu tempat ini tidak hanya terganggu dengan jadwal itu, tetap bisa mengikuti perubahan jadwal, tetap bisa adaptasi, dan tetap bisa setia beribadah di Rehoboth. Ya, pengumuman ini akan terus diulang-ulang sepanjang bulan ini supaya kita semua makin mengerti bahwa bulan Agustus ada perubahan jadwal. Ya, yang mau tetap setia di Rehoboth katakan amin. Oke, haleluya. Baik, itu ibu-ibu yang pertama kali dengar pengumuman ini. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan. Ibu-ibu, apakah hari ini ada yang datang dengan hati yang gelisah, gundah gulana? Ada yang sedih? Ada yang khawatir? Ada? Ada yang sedang membutuhkan rasa tenang?
Ada? Membutuhkan rasa damai sejahtera? Ada? Enggak ada? Ya syukurlah kalau enggak ada. Karena hati orang itu siapa tahu. Betul ya? Tidak ada yang tahu hatinya orang. Jangan sampai fitness. Tahu fitness? Awake fit atine ngenes. Ya, ketoke fit awake, tapi atine ngenes. Atine sedih, atine kuatir. Coba tanya kanan kirinya, kon fitness ta saiki? Coba disenggol. Awakmu fitness ta saiki? Mudah-mudahan enggak ada ya. Tapi hari ini kita sama-sama belajar. Kalau enggak ada ya puji Tuhan. Ya, kita belajar sama-sama bagaimana menghadapi fitness. Oke, nanti siapa tahu tiba-tiba ibu-ibu menghadapi kekhawatiran, menghadapi pergumulan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan, kita tahu caranya menghadapinya. Yang setuju katakan amin. Baik, kita coba lihat dulu, apa sih tenang itu? Ya, apa sih tenang itu? Kan tema bulan kita, tema bulan Juli adalah hati yang tenang dekat dengan Tuhan. Kita cari tahu dulu tenang itu apa. Kalau ibu-ibu perhatikan, tenang itu punya pengertian begini, tidak gelisah. Semua katakan tidak gelisah. Tidak rusuh, enggak rusuh. Tidak kacau, ya, tidak ribut, ya, aman dan tentram. Ya. Ini bicara tentang perasaan hati. Ya, kita bicara tentang perasaan hati. Ini bicara tentang suatu keadaan, ya, bahwa keadaan hati kita sedang tidak gelisah, keadaan hati kita sedang tidak rusuh, tidak kacau. Dan hasil dari ketenangan itu damai sejahtera atau sukacita. Setuju? Namanya hati tenang itu selalu ada hubungannya dengan keadaan damai sejahtera, keadaan sukacita atau keadaan senang. Tenang dan senang iku koncoan. Betul? Karena tidak mungkin saudara tenang, tidak mungkin tenang kalau tidak senang. Tidak mungkin senang kalau enggak tenang. Itu hasilnya. Jadi berteman itu bersahabat, bersaudara, namanya tenang itu ada hubungannya dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang setuju katakan amin. Lalu pertanyaannya begini, ibu-ibu. Apa ya bisa zaman keadaan seperti begini kita bisa temukan ketenangan dalam hidup kita? Keadaan yang berat seperti ini, apakah kita tetap bisa tenang? Jawabannya bisa. Ya, karena kita sudah punya obat tenangnya. Kita sudah punya obat penenangnya. Apa itu? Obat penenangnya enggak ada di apotek mana-mana. Enggak ada cari obat di toko obat manapun enggak ada. Mau cari obat di Bancengtong enggak ada. Di apotek mana-mana enggak ada. Obatnya hanya kalau kita berada di dekat Tuhan. Enggak ada amin. Yang amin, yang setuju katakan amin. Selain itu, ibu-ibu perhatikan, Tuhan Yesus sendiri bilang begini, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau hari ini ada yang sedang fitness, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Perhatikan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita semua untuk datang pada Tuhan. Kata marilah kepadaku itu adalah undangan untuk mendekat. Setuju? Kalau saya bilang begini, marilah kepadaku, berarti itu apa? Undangan untuk dekat kepadaku. Yang setuju katakan amin. Datanglah kepadaku. Pengertian lain, datanglah kepadaku. Yang setuju katakan amin. Berarti siapapun boleh datang pada Tuhan untuk mendapatkan kelegaan. Engkau yang hari ini sedang khawatir, sedang gundah gulana, sedang perlu ketenangan, perlu damai sejahtera, sing awakmu fitness, awake fit atine ngenes, datang sama Tuhan. Tukarkan segala kekhawatiran, tukarkan segala keletihan dalam hidupmu dengan kelegaan dari Tuhan. Karena Tuhan peduli dengan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita belajar sama-sama 3 ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Kita mulai. Yang pertama, ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah begini, tenang saat menghadapi masalah. Yuk sama-sama katakan, 1, 2, 3. Tenang saat menghadapi masalah. Yang percaya katakan, ibu-ibu dulu waktu kita masih kecil, saya percaya semua ibu-ibu tempatnya dulu pernah kecil.
Atau langsung lahir langsung gede? Pernah kecil kan? Kecil. Waktu hujan, sore-sore. Waktu hujan sore-sore. Waktu hujan terus ada guntur, ada bledek, ada kilat. Apa yang ibu-ibu lakukan ketika sedang kecil itu? Sembunyi? Sembunyi? Enggak. Saya percaya ibu-ibu lari ke orang tua. Lari ke ayah. Kalau tidak ada ayah, lari ke ibu. Betul ya? Pertanyaannya begini, kenapa sih kok larinya ke orang tua? Kok enggak ke tetangga? Kok enggak ke Pak RT? Ke Pak RW? Atau ke Pak Satpam? Kenapa ke orang tua? Karena apa? Karena dekat. Karena apa? Karena kenal. Karena apa? Karena kumpul setiap hari. Betul? Karena dekat, karena erat, karena kumpul setiap hari, jadi dia percaya bahwa ayahnya bisa melindungi dia. Betul? Bahwa orang tuanya bisa jadi tempat perlindungan dalam hidupnya. Dia tahu dia punya backingan orang tuanya. Betul? Yang setuju katakan amin. Dia tahu dia punya backingan papanya atau mamanya. Nah perhatikan ibu. Begitulah orang yang takut akan Tuhan. Begitulah orang yang dekat dengan Tuhan. Waktu pergumulan datang, dia tidak panik kemana-mana. Dia tidak lari ke tetangga. Dia tidak nyari ke sana ke sini. Dia larinya ke Tuhan. Tahu kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Tahu kenapa? Karena tiap hari dia kumpul dengan Tuhan. Tahu kenapa? Karena dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tahu bagaimana menghadapi masalah. Dia lari ke Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang percaya pertolongan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Karena Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku, betul? Dia membawa aku ke air yang tenang. Perhatikan, selama domba itu dekat dengan gembala, maka hidupnya aman. Hidupnya tenang. Tahu kenapa? Karena predator tidak mungkin ganggu dia. Setuju? Waktu domba itu dipegang, dipeluk sama gembalanya, serigala tidak mungkin mendekat. Ada perlindungan, ada rasa aman, ada rasa tenang untuk domba itu. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tenang hidupnya. Orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak akan kehilangan sukacita dalam hidupnya. Ingat tadi saya bilang begini, tenang itu selalu ada hubungan dengan rasa senang. Tenang ada hubungan dengan damai sejahtera. Tenang ada hubungannya dengan rasa sukacita, damai sejahtera, kesenangan. Yang setuju katakan amin. Ada satu quote yang berkata demikian, jika Anda kehilangan sukacita dan tidak ada lagi ketenangan dalam hati Anda, berarti kekristenan Anda pasti bocor di tempat tertentu. Karena Mazmur 16:11 berkata demikian, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, perhatikan, di hadapanmu ada sukacita, apa Bapak Saudara, Ibu-ibu? Berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau sukacita kita bocor, kalau kita kehilangan ketenangan, kehilangan sukacita, berarti ada yang bocor dalam hidup kita. Mungkin biasa setiap hari baca firman, tiba-tiba malas baca firman. Mungkin setiap hari ada waktu untuk berdoa, tiba-tiba malas lagi berdoa. Karena satu dan lain hal. Dan tiba-tiba kehilangan sukacita, tiba-tiba kehilangan ketenangan. Bukan salah Tuhan. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat hidup kita jadi bermasalah. Yang setuju katakan amin. Jadi orang Kristen hidupnya pasti tenang selama dia dekat dengan Tuhan. Hidupnya pasti penuh dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata di hadapan Tuhan, itu sukacita berlimpah-limpah. Amin. Yang setuju katakan amin. Coba salami kanan kiri Bapak Ibu. Ibu-ibu kok bapaknya ada lagi.
Karena salami ibu-ibu, kanan kiri ibu-ibu, jangan sampai bocor. Ya, oke. Yang pertama, ciri orang yang dekat dengan Tuhan adalah tenang dalam menghadapi masalah. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, orang yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah begini, APBN. Apa itu Pak APBN? APBN itu ada singkatannya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ini bukan negara. Ini orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang punya sikap ambil positifnya, buang negatifnya. Ya. Ibu perhatikan, dekat itu bicara tentang posisi. Setuju? Setuju Ibu? Tapi bukan sekedar dekat secara posisi. Maksud saya bukan dekat secara posisi tubuh, karena belum tentu orang yang posisinya dekat secara tubuh itu punya hubungan yang dekat, belum tentu. Coba saya tanya ibu tempat ini, belum tentu sebelah ibu-ibu itu sahabat ibu-ibu. Betul kan? Ya memang ada, tapi belum tentu, enggak semuanya. Betul ya? Kadang-kadang orang duduk sebelahan itu belum tentu kenal. Bisa aja kursi, karena enggak ada kursi dia duduk di sebelah, bisa. Ya, ya toh, betul kan? Jadi yang benar apa Pak? Dekat itu bicara tentang posisi hati. Setuju? Kalau ibu-ibu yang sebelahan belum tentu dekat secara hati, tapi ada orang, ada sahabat yang teman baiknya jauh di luar kota sana, tapi bisa hatinya dekat. Betul? Tiap hari bisa WA-an, tiap hari bisa teleponan, karena hatinya dekat. Tubuhnya jauh, tapi hatinya dekat. Yang namanya dekat, itu posisi hati, bukan posisi tubuh. Setuju? Ya, kok sedih gitu toh ibu-ibu? Yang sampai sini mengikuti saya katakan amin. Seorang sahabat bisa saja jauh di luar kota sana, betul? Bisa beda kota, tapi selalu bisa komunikasi. Setuju ya ibu-ibu ya? Mau saudara, mau anak, mau sahabat, memang jauh secara jarak, secara tubuh jauh. Tapi posisi hati bisa dekat. Itu yang namanya dekat. Setuju? Bisa jauh dari mata, tapi dekat di hati. Keren. Siapa dulu yang bojone ngomong ngono? Jauh di mata, tapi dekat di doa. Wah, semua bilang, itu penting. Amin. Orang yang punya kedekatan hati pasti mendoakan orang lain. Setuju? Coba yuk sama-sama katakan, ini bagus ini ya. Coba dicatat nanti ya, saya ingetin. Jauh di mata, dekat di doa. Wah, lagi satu, ya. Ulang yuk, 1, 2, 3. Jauh di mata, dekat di doa. Yang percaya katakan amin. Nah, orang yang posisinya dekat secara hati itu membuat mereka tidak lagi punya perasaan curiga. Tidak punya perasaan negatif. Yang mereka lihat justru kebaikan masing-masing. Ibu-ibu punya sahabat, tambah dekat, tambah tidak curiga. Hah? Sajane ngono. Tambah dekat seorang sahabat, itu negatifnya hilang. Bisa menerima. Betul? Tambah dekat orang, yang kelihatan, tambah dekat suatu hubungan, yang kelihatan itu malah baik-baiknya. Bahkan perhatikan, ibu-ibu kalau punya sahabat dekat, terus ada orang lain yang ngomongin sahabat ibu-ibu, ibu akan bilang, gak ngono wonge. Ya Pak ya? Ya kan? Itu namanya posisi hatinya dekat. Kalau dekat pasti gitu, pasti membela. Gak ngono wonge, keliru kon niku. Aku lho kumpul ambek dhewe puluhan tahun. Betul apa betul? Tapi kalau ndak dekat, pancen. Memang begitu. Betul ya? Karena apa Ibu-Bu? Karena dia punya kedekatan. Orang kalau dekat,
negatif-negatifnya hilang. Betul? Orang kalau dekat tidak punya rasa curiga. Coba Ibu perhatikan. Begitulah orang yang dekat dengan Tuhan. Semakin dia dekat sama Tuhan, semakin ngerti hatinya Tuhan. Setuju? Jadi ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, apapun itu, kita selalu bisa melihat sisi positif dari suatu keadaan itu. Betul? Tambah dekat kita dengan Tuhan, kita bisa ngerti maksudnya Tuhan, kenapa itu terjadi. Karena kita tahu hatinya Tuhan. Waktu kita disakiti orang, kita ingat firman Tuhan, kita bisa menangkap maknanya, kita ambil positifnya, kita buang negatifnya. Oh Tuhan, kenapa ya aku disakiti sama orang itu? Oh Tuhan mau supaya aku belajar ngampuni. Ambil positifnya, jelek-jeleknya dia dibuang. Bencinya dia dibuang. Berat ya. Tapi kalau orang dekat sama Tuhan, ngerti maksudnya Tuhan. Enggak ada perasaan negatif. Betul? Waktu Tuhan menguji kita, kita paham, kita ngerti Tuhan tidak pernah punya maksud yang jahat dalam hidup kita. Oh, Tuhan sedang menaikkan levelku. Tuhan sedang mengajar aku sesuatu. Tidak ada perasaan curiga sama Tuhan. Tidak ada perasaan negatif sama Tuhan. Selalu bisa ambil yang positifnya dan buang negatifnya. Halo. Kok sedih tau ibu-ibu ini, padahal uangnya lagi banyak loh ini. Berkata ibu ya, bahkan ketika Tuhan menguji kita dengan sesuatu, kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak punya perasaan curiga sama Tuhan. Tahu ada 3 cara Tuhan menguji kita. Yang pertama, Tuhan menguji kita itu dengan memberikan apa yang kita inginkan dengan segera dan menguji rasa syukur kita dan rasa kerendahan hati kita. Saya percaya ibu-ibu pernah berdoa dan jawaban doa itu cepat. Pernah? Kok cepat banget ya? Rasanya belum amin, terus teko jawabannya. Sudah datang jawabannya. Tapi tahukah ibu-ibu bahwa itu sebenarnya juga ujian buat kita? Ujian apa? Apakah saudara merasa bahwa itu karena ibu-ibu yang bisa atau itu anugerah dari Tuhan? Anugerah. Betul, itu ujian. Apakah kita fokusnya ke berkat itu atau fokusnya kepada yang memberi berkat? Apakah kita bisa bersyukur ataukah kita lupa kepada Tuhan? Itu ujian loh ibu. Kalau ibu-ibu dijawab, doa ibu dijawab Tuhan dengan cepat. Jangan lupa, itu juga ujian. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ujian cara Tuhan menguji kita yang kedua gini, Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan dan menguji iman kita. Kalau yang pertama tadi Tuhan jawab doa kita, yang kedua Tuhan tidak jawab doa kita. Tuhan bilang tidak sama doa kita. Nah orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu paham, dia pasti paham, Tuhan pasti punya yang lebih baik. Dia tidak akan maksakan dirinya. Kudu iki. Enggak. Kalau Tuhan bilang tidak, dia bilang, oh Tuhan, ya Tuhan, aku nurut Tuhan, aku berserah. Aku berserah. Loh kok itu lagunya ya? Bukan itu ya? Dia percaya Tuhan punya yang jauh lebih baik dari yang permintaannya. Dia paham kenapa Tuhan bilang tidak. Dia tahu itu ujian dalam hidupnya. Apakah dia tetap percaya sama Tuhan ketika Tuhan bilang tidak? Dia tidak punya rasa curiga sama Tuhan. Tidak punya buruk sangka sama Tuhan. Tapi dia tetap percaya Tuhan pasti punya yang lebih baik. Amin. Itu ujian-ujian dalam hidup kita. Yang ketiga, Charles Stanley bilang begini. Setiap kali Tuhan berkata tidak, dia sedang melindungi kita. Amin. Bahkan ketika Tuhan bilang tidak pun karena Tuhan mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi Tuhan bilang ya dan menguji rasa syukur kita
dan kerendahan hati kita. Yang kedua, Tuhan bilang tidak dan menguji percaya kita, tetap percaya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan apa enggak. Yang ketiga, Tuhan menunda apa yang kita inginkan dan menguji kesabaran kita. Ibu-ibu pernah doa, kok rasanya ditunda sama Tuhan. Tuhan enggak bilang ya, Tuhan enggak bilang tidak. Tapi Tuhan bilang tunggu. Tunggu ya. Kira-kira menurut ibu-ibu kenapa? Yang pertama, karena Tuhan tahu kita masih belum terlalu memerlukannya. Yang kedua, Tuhan pengen lihat seberapa serius kita minta hal itu. Kan kadang-kadang ibu-ibu ya, kita ini kepingin, begitu dapat bosan. Pernah beli barang gitu, mau kepingin aku yuk, kepingin. Begitu tuku, begitu dibeli, alah cuman gini tok toh. Pernah ibu-ibu gitu? Enggak pernah, bagus kalau enggak pernah. Tuhan pengen lihat seberapa serius kita minta. Itu sebabnya kadang-kadang ketika ibu-ibu sedang berdoa untuk suami ibu, rasanya Tuhan menunda begitu lama. Berdoa untuk anak-anak ibu-ibu, sepertinya Tuhan menunda begitu lama. Karena Tuhan pengen lihat seberapa serius kita berdoa. Seberapa serius kita minta. Amin. Itu juga ujian kesabaran kita loh ibu-ibu. Tapi perhatikan ibu-ibu, entah Tuhan bilang iya, entah Tuhan bilang tidak, entah Tuhan bilang tunggu atau menunda, kita harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mau ya, mau tidak, apa mau tunda, Tuhan baik. Amin. Orang yang dekat sama Tuhan pasti paham 3 hal itu. Tidak apa-apa Tuhan, aku berserah Tuhan. Karena cuma Tuhan pertolonganku. Cuma Tuhan jawaban dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Aku tidak punya lain, aku tidak punya harta lain. Kecuali Engkau Tuhan. Terus aku berserah sama Engkau Tuhan. Amin. Ini kok tambah sedih. Aminnya tambah pelan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Coba ya salami kanan kiri ibu katakan APBN, ambil positifnya, buang negatifnya. APBN ya, hari ini kita belajar singkatan 2 loh, fitness sama APBN. Fitnessnya masih ingat? Fit apa fitness? Awai fit, atine. APBN apa APBN? Ambil positifnya, buang negatifnya. Amin. Orang Kristen tuh harusnya begitu. APBN, ambil positifnya, buang negatifnya. Ingat ya, apapun itu, ambil positifnya, buang negatifnya. Setuju? Setuju? Nanti kalau ketemu sama suami sing bencekno, ambil positifnya, buang negatifnya. Ini saya termasuk ngomong istri saya loh. Kalau lihat saya, ambil positifnya, buang negatifnya. Amin. Harus punya cara pandang demikian. Sama orang juga begitu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Karena setiap orang pasti punya sifat negatif. Betul ya? No. Lihat yang positifnya saja. Amin. Yang setuju katakan amin. 2, tinggal berapa? Tadi saya bilang berapa? 3. Oh ya. Baik, saya berjanji 3. Tapi kalau nanti kurang, saya akan berjanji lagi lebih dari 3. Yang ketiga, orang yang dekat dengan Tuhan, yang ketiga ada begini, suka berada di hadapan Tuhan. Atau suka berada di hadirat Tuhan, atau di dalam Tuhan, sama aja. Ya. Mazmur 62 ayat 5, versi firman Allah yang hidup berkata demikian, tetapi aku berdiam diri di hadapan Tuhan, dan menantikan Dia melepaskan aku, karena keselamatan datang hanya dari Dia semata-mata. Itu kelebihan, iya ya, semata-mata ya, lebay. Itu kelebihan. Ibu perhatikan, Mazmur 62 itu siapa yang nulis? Ada yang tahu enggak? Mazmur 62 itu yang nulis Daud. Ya, Daud itu ibu perhatikan, Daud itu punya banyak masalah dalam hidupnya. Kecil dia dilupain sama ayahnya, betul? Waktu pemilihan raja, kakak-kakaknya muncul, sampai Samuel tanya, ini semua tak? Oh iya masih kurang 1. Sudah dilupain.
Besar sedikit, dia dikejar-kejar sama mertuanya. Ya. Dia pernah pura-pura gila, dia pernah dihianati sahabatnya, bahkan anaknya sendiri pernah membencinya. Yang namanya pergumulan, yang namanya persoalan dalam hidupnya Daud itu banyak. Itu gambaran kita. Kalau ibu baca kitab Mazmur, itu semua masalah kehidupan itu ada di situ. Itu semua perasaan itu ada di situ. Betul? Daud itu memang seorang penyembah. Jadi kalau ketika dia sedang menghadapi masalah, larinya ya dia bikin lagu. Dia bikin penyembahan. Dia mengucap syukur, dia minta tolong sama Tuhan lewat Mazmur, lewat lagu, lewat pujian. Itu sebabnya ibu perhatikan orang Kristen itu tidak bisa lepas dari lagu. Tidak bisa lepas dari puji-pujian. Karena ada satu kitab di Alkitab yang isinya puji-pujian. Mazmur. Jadi orang Kristen kalau tidak suka nyembah Tuhan, tidak suka memuji Tuhan itu aneh. Betul? Ya kok aneh Pak? Lah yang Mazmur ada di situ loh. Bahkan kalau kita dengar khotbah, itu hampir sebagian besar pengkhotbah paling tidak ambil satu ayat tentang Mazmur. Mazmur itu apa? Nyanyian itu. Loh, saya ngomong tentang Mazmur, tadi mau ngomong apa? Daud. Daud itu banyak masalah dalam hidupnya. Dan saya tanya ibu-ibu, ketika Daud jadi raja, dia kira-kira punya enggak tempat favorit dalam hidupnya? Dia punya kuasa, dia punya harta, dia bisa keluar negeri, dia bisa naik pesawat eksekutif, dia bisa pergi ke sana, dia bisa pergi ke sini, betul? Namanya raja, dia punya uang, dia punya posisi. Tapi tahukah ibu-ibu, tempat favoritnya di mana? Di hadapan Tuhan. Tahukah ibu-ibu, ketika Daud menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, dia larinya kemana? Di hadapan Tuhan. Dia berdiam diri, dia menenangkan hatinya, dia menenangkan hidupnya di hadapan Tuhan. Berada dekat dengan Tuhan. Berada dekat dengan Tuhan itu tempat favoritnya Daud. Berapa banyak ibu-ibu tempat ini yang punya tempat favorit? Mau restoran kayak, mau tempat liburan kayak, atau makanan favorit? Ibu-ibu punya? Punya? Ibu di mana, Bu? Di mana? Tempat liburan atau mana? Di mana? Amerika? Punya tempat favorit? Yang kalau liburan atau sekali waktu tiba-tiba kepingin banget ke situ. Pernah? Pernah ya? Tiba-tiba gitu diam-diam, enak ya, coba makan di situ. Ayo pergi ke sana yuk. Punya tempat liburan misalnya, kepingin. Sehingga ketika waktu liburan datang seperti bulan Juni kemarin, ibu-ibu harus kumpulin uang supaya bisa ke tempat itu. Punya tempat favorit? Punya ya? Senang ya ibu-ibu ya? Kalau sudah sampai di situ senangnya luar biasa. Betul ya ibu-ibu ya? Kalau lapar ingat makanan itu, kepingin makanan itu. Yang diingat pertama kali di kepala kita adalah tempat itu, tempat favorit itu. Dan ibu-ibu selalu rindu ke tempat itu. Bayangkan, Daud bilang begini, hatiku tenang berada di dekat Tuhan. Saya bayangkan setiap hari dalam hidupnya, tempat dia selalu rindukan tempat favorit itu. Dekat dengan Tuhan. Ibu-ibu tahu Maria dan Marta. Tahukah ibu-ibu, Maria tempat favoritnya di mana? Dekat kaki Tuhan. Perhatikan, ngapain? Kalau ibu baca di Alkitab, ngapain dia duduk di dekat kaki Tuhan? Dia dengarkan firman Tuhan. Sementara Marta tidak bisa meninggalkan kesibukannya, tidak punya waktu buat Tuhan. Dia kerja, dia sibuk, dia tidak punya waktu buat dengerin firman Tuhan. Maria justru meninggalkan kesibukannya dan memilih duduk diam di bawah kaki Yesus, dengarkan Tuhan bicara. Itu tempat favoritnya. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti selalu punya waktu buat Tuhan. Pak, aku sibuk. Aku tidak punya waktu dekat dengan Tuhan. Tuhan bukan jadi tempat favoritmu. Daud punya segalanya dalam hidupnya. Istananya mewah, dia bisa kemana-mana. Tapi tempat favoritnya
di dekat Tuhan. Ngapain Daud berada di dekat Tuhan? Ngapain? Dia berdiam diri. Tidak ngapa-ngapain, diam aja Tuhan, bicara sama aku Tuhan. Dia tenangkan dirinya, dia ingin Tuhan bicara sama dia. Daud punya tempat yang lain, tapi tempat yang lain tidak pernah bisa menenangkan Daud. Daud tenang kalau berada di dekat Tuhan. Itu tempat favoritnya. Ngapain dia di situ? Berdiam diri. Ngapain di situ? Dia berdoa. Ngapain di situ? Dia nyembah Tuhan. Dia memuji Tuhan di situ. Daud selalu punya waktu untuk berada di dekat Tuhan. Ibu perhatikan, orang yang dekat dengan Tuhan pasti suka berada di hadapan Tuhan. Apapun yang dia hadapi, dia pasti selalu punya waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. 24 jam yang dia punya, dia pasti punya waktu buat Tuhan. Tahu kenapa? Karena itu tempat favoritnya. Amin. Tahukah Ibu bahwa Tuhan Yesus pun punya tempat favorit? Ya, coba kita lihat. Lalu saya akan selesai. Kira-kira 3 jam lagi. Tahukah Ibu bahwa Tuhan Yesus itu juga punya tempat favorit ketika dia ada di dunia ini? Alkitab berkata demikian. Lukas 5 ayat 16, firman Allah yang hidup berkata demikian. Tetapi ia ini Yesus, ia sering apa Ibu? Mengasingkan diri ke padang gurun untuk berdoa. Tuhan Yesus sering mengasingkan diri ke padang gurun untuk berdoa. Tuhan Yesus punya satu tempat favorit yang sering dikunjunginya. Kata sering berarti apa Ibu? Berkali-kali, diulang-ulang. Betul ya? Dia selalu kembali ke tempat itu. Dia selalu kembali ke tempat itu. Dia selalu punya waktu kembali ke tempat itu. Tempat favoritnya Tuhan Yesus. Bukan di tempat yang ramai. Bukan tempat hiburan. Tempat favoritnya Tuhan Yesus justru di tempat yang sepi. Namanya padang gurun. Ngapain dia di sana? Ngapain dia di sana Ibu? Berdoa. Waktu itu Tuhan Yesus sedang ngetop-ngetopnya. Semua orang ingin dekat dengan Yesus. Semua ingin dapat mujizat dari Yesus. Pelayanannya mulai banyak Ibu-ibu. Dia harus ketemu orang demi orang, demi orang, demi orang. Dia kemana-mana dikerubungi sama orang. Yesus hari itu ngetop luar biasa. Tapi perhatikan, dia selalu punya waktu untuk mengasingkan diri ke padang gurun untuk berdoa. Tempat favoritnya di padang gurun. Ngapain dia? Mengasingkan diri. Dia menyendiri. Dia menghindari kerumunan. Dia menghindari murid-muridnya. Dia masuk ke padang gurun seorang diri. Lalu dia berdoa. Dia selalu punya waktu untuk berdoa. Tahukah Ibu bahwa orang yang dekat dengan Tuhan selalu punya waktu untuk mengasingkan diri padang gurun untuk berdoa. Amin. Memang nggak harus cari ke padang gurun betulan. Di mana di sini ada padang gurun? Oh Bromo Pak, kejauhan. Masuk mau sembahyangnya harus ke Bromo dulu. Padang gurun di situ bisa bicara begini. Masuk ke kamar, tutup pintu, kunci pintu, menyendiri seorang diri. Lutut ditekuk, lipat tangan, berdoa nyembah Tuhan. Itu namanya menjaga kedekatan dengan Tuhan. Amin. Ibu perhatikan, orang yang dekat dengan Tuhan selalu punya waktu berada dalam hadirat Tuhan. Dia selalu suka ada di situ. Itu tempat favoritnya. Dia tidak mau lepaskan itu. Dia selalu punya waktu buat Tuhan. Dalam 24 jam waktu dalam hidupnya, dia selalu punya waktu buat Tuhan. Gak mungkin orang itu tidak punya waktu buat Tuhan. Amin. Setuju? Mau dilanjut lagi apa enggak? Masuk kamar, kunci pintu, sembahyang, berdoa, bangun iman, terhubung sama Tuhan selalu. Itu yang akan menenangkan ibu-ibu semua. Amin. Itu yang akan membuat kita damai sejahtera sama Tuhan. Berapa banyak dari kita enggak lagi damai sejahtera, enggak lagi ketenangan. Karena kita enggak punya waktu buat Tuhan.
Amin. Kita mikirkan, namanya manusia ibu-ibu ya, namanya punya pikiran, punya otak, ya mikir, betul kan? Ya mikir, tapi jangan lupa kita punya iman loh. Betul? Ini selorokan itu apa ya? Laci. Lacinya itu kadang-kadang penuh, betul? Lacinya penuh, tapi iman kita itu enggak ada lacinya, besar. Amin. Yang setuju katakan amin. Kita hari ini belajar 3 aja. Ya. Yang pertama masih ingat ciri orang yang dekat dengan hati orang yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, tenang saat menghadapi masalah. Yang kedua, ambil. Orang itu pasti selalu bisa ambil positifnya, buang negatifnya. Yang ketiga, dia pasti suka berada di hadapan Tuhan. Berada di bawah kaki Yesus itu tempat favoritnya. Ke padang gurun itu adalah tempat favoritnya. Yang setuju katakan, mari tutup Alkitab ibu-ibu, saya menang kita semua bangkit berdiri. Dekat Allah saja kami tenang, daripadanya lah keselamatan kami. Hanya dekat denganmu Tuhan kami tenang, penuh dengan damai sejahtera. Karena hanya padamu Tuhan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau yang meneduhkan hati kami daripada persoalan dalam hidup kami. Kami mengundang Engkau Tuhan masuk dalam perahu kami, supaya hati kami tenang, hidup kami tenang. Tuhan biarlah kami semua suka berada di dekat-Mu Tuhan, karena hanya di dekat-Mu kami rasakan ketenangan. Biar kami tenang dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, karena kami tahu Tuhan pasti menolong kami, pasti ada mujizat buat kami. Tuhan pasti menguatkan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu bisa melihat hal yang positif di balik segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang bisa memandang dengan benar, mengambil yang positif dan membuang yang negatif. Kami biar tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan biarlah kami semua suka berada di hadapan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami menantikan Engkau, menantikan pertolongan dari-Mu Tuhan. Kami percaya selalu ada pertolongan di dalam Engkau Tuhan. Selalu ada kekuatan yang baru dari Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati jemaat-Mu di tempat ini yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan berikan kekuatan, berikan ketenangan, berikan pikiran yang jernih, hati yang percaya pada Tuhan untuk menghadapi pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah sendirian di dunia ini. Ada Tuhan yang menyertai kami. Pasti Tuhan tolong kami. Pasti Tuhan buat mujizat buat kami. Pasti ada mujizat untuk kami Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan seperti fajar pagi hari yang mengenyahkan gelapnya malam. Pasti muncul pertolongan buat kami. Tuhan pasti baik, Tuhan pasti menolong kami semua. Berkati Tuhan, berkati jemaat di tempat ini. Roh yang sabar, roh yang tenang, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Menanti pertolongan dari Tuhan dengan harapan penuh kepada Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan hari ini semua tertabur di tanah hati yang baik. Supaya boleh berakar, bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Biar iman kami bertumbuh kepadamu Tuhan. Karakter kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, bersyukur padamu. Dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Sama-sama kita katakan amin. Pujian yang keras buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk.